C. Nah ini yang terjadi ketika kamu nggak bisa menerapkan portofolio sizing yang benar. Ya, dari uang 70 juta, ini maksimal kalian masuk ke dalam satu aset, ini adalah 10% dari modal yang kamu miliki. Ya. Jadi analoginya seperti ini. Ini ada 10 slot ya di sini. Ya. Di mana masing-masing slot ini isinya adalah 7 juta. Yang mana alokasi untuk membeli manta misalkan ini hanya satu ya alokasinya dari 10 slot yang kamu punya. Sementara di sini teman-teman pun juga harus split ya, masuknya ini harus di split. Apa artinya? Kalau misalkan mau masuk 7 juta, ini nggak perlu dihantam sekali masuk. Misalkan marketnya lagi bergerak seperti ini ya, atau seperti ini. Nah ini teman-teman bisa average buy-nya ya. Di sini mungkin beli 1 juta ya, beli lagi 1 juta. Di sini lagi beli 2 juta. Di sini beli 3 juta misalkan. Nah ini ketika teman-teman split entry-nya, harga rata-rata teman-teman masuk ini di sini. Ya, ini average price-nya ini di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini all in ya, harta tahta mantap di sini langsung masuk semuanya 70 juta ya di sini. Ini ketika market ada berita perang kayak kemarin, ketika mendadak ya ada hal yang tidak mengenakan ya di market. Ini apa yang terjadi ya? Teman-teman portofolio ini akan mengalami penurunan ya atau drawdown. Di mana di sini ketika semuanya dimantap ya 70 juta ini dimantap ya harta tahta mantap tiba-tiba mantapnya ini drop 30%. Apa yang terjadi? Kamu langsung minus 21 juta ya. Anggap aja hampir ya ini 21 juta ini hampir 3 slotnya ini udah langsung hilang ya. Padahal kamu bisa diversifikasi di sini ya. Masih banyak telurnya yang bisa dibagi ke berbagai tempat yang berbeda. Itulah kenapa maksimal untuk satu koin itu adalah 10% dari alokasi dan dari 10% ini nih teman-teman split juga ya. 25% misalkan per entry, 25% per entry, 25% per entry, 25% per entry. Dan golden rules ini adalah 30% dari uang yang kalian miliki ini harus stay liquid. Apa artinya? Artinya selalu ada penurunan, selalu ada downtrend, selalu ada event yang tidak kalian harapkan terjadi. Itulah kenapa di sini teman-teman harus 30% ini liquid. Berarti 30% dari 70 juta berapa? Kurang lebih 21 juta. Jadi 21 juta ya. Kalau misalkan di sini udah dibelikan koin A, B, C, D, E, F, ini G, ini 30%-nya ini harus stay liquid. Kenapa? Kalau misalkan ada dip di market, ini kamu masih bisa beli ya. Dan ketika kamu bisa beli, ini pun bisa kamu gunakan untuk tujuan jangka pendek ya. Misalkan di sini beli ya, terus dia di sini bounce, ya ini kamu jual ketika dia naik 2 kali lipat ya. Untuk kemudian kamu lindungi ya portofolio kamu yang di sini mungkin lagi floating. Itulah kenapa di sini selalu penuh dengan ketidakpastian ya. Yang pasti itu cuma mati. Ya, jadi di sini harus teman-teman pahami cara mengalokasikan portofolio itu dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya masalah di market derivatif. Nah, market derivatif ini memiliki manajemen yang berbeda. Karena teman-teman bisa memperoleh keuntungan ketika harga naik dengan long. Tapi teman-teman juga bisa memperoleh keuntungan juga ketika harga ini turun dengan melakukan short. Nah, derivatif ini jauh lebih sulit. Kenapa? Karena biasnya ada 2 ya. Sebelumnya kan, biasanya cuma naik. Kamu gak akan mungkin salah posisi. Ketika marketnya naik, saya bilang naik ya. Kamu grow ya portofolionya. Tapi kalau misalkan, hari ini long apa short ya? Marketnya naik dulu ya, panik ke stop loss shortnya ya. Terus habis itu, ini kayaknya waktu long nih ya. Habis itu ditarik dulu turun, apa short ya saya? Itu kebingungan ini ya, paradox of choice ini yang menyebabkan kamu gak akan pernah bisa fokus grow your portfolio. Itulah kenapa fokus, yaitu kuncinya nomor 1. Dan itulah kenapa derivatif market ini bukan buat pemula ya. Mental kroco ya, jangan main kripto ya. Main gundu ya, lebih baik main gundu. Jadi di sini harus teman-teman pahami, ketika di market derivatif, ini ada sesuatu yang namanya itu adalah risk per trade. Apa itu risk per trade atau RPT? Ya, bukan RBT. RBT itu ring back tone. Nah, ini RPT, risk per trade. Ini adalah jumlah yang kalian risikokan ketika kalian salah. Manusia itu tempatnya salah ya. Saya ingatkan, bot trading terbaik di dunia itu 40% akurasinya. Jadi kalau kamu bisa lebih baik dari itu, 50-60%, kamu udah ngalahin bot trading yang performanya ini sangat baik. Jadi risk per trade ini adalah jumlah yang kalian risikokan. Idealnya risk per trade itu adalah 1% dari total portofolio. Misalkan saya punya 10 juta ya, saya mau main future 10 juta. 1% dari 10 juta ini berapa? Ini adalah 100 ribu. Ya.
Dan kalau kamu tarik ya, kamu tokenisasi 100 juta ini ke dalam jumlah yang lebih kecil. Ini ada 100 teman-teman. Nah ini seperti ini ya contohnya ya. Ini masih 20 ya. Ada 30. Ada 40 dan seterusnya. Dari risk per trade yang hanya 1%, ini kamu hanya merisikokan ya 1 telur ikan di sini. Itulah mengapa di sini kamu punya 100 kesempatan untuk salah. Masa dari 100 kesempatan itu nggak ada yang benar sama sekali. Bahkan sorry ya, monyet pun kalau cuman ngeklik 2 tombol ya, merah atau hijau, itu dia ada probabilitas loh ya menang di satu telurnya ini. Itulah kenapa sangat penting risk per trade, lindungi ya dirimu, sayangi mental healthmu, sayangi keluargamu. Jangan all in ya, habis itu salah langsung pamer cerita sedih. Karena hidup ini menyedihkan, saya tahu hidup ini menyedihkan, tapi kita nggak boleh pamer-pamer terus cerita sedih ya. Berarti ada konsep yang salah. Di risk per trade, ini teman-teman memahami bahwa teman-teman punya kesempatan 100 kali salah ya. Bayangkan kamu 100 kali